yang tidak telah bertanya pada hari ini, adik-adik mahasiswa dan anak-anak mantan mahasiswa yang kesemuanya saya hormati, di mana telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama sama kita pada hari ini, dan untuk menghadiri pertemuan menyangkut dulu penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi fokusnya di sini nanti budaya-budaya kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan ini. Selanjutnya selawat dan salam. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat daya dan inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kesempatan hadir di tempat ini guna melaksanakan suatu acara, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya selawat dan salam kita ajukan kepada junjungan kita Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan terhadap kita semua sebagai umatnya. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan guru serta mahasiswa, yaitu kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Tentunya rekan-rekan guru yang telah diambil waktunya di sini jadi untuk melakukan pertemuan. Tentunya anak-anak seharusnya diberikan pelajaran, tetapi karena hadir di sini demi untuk pertemuan untuk penggerak, jadi tidak diberikan lagi, tentunya hanya diberikan tugas saja. Selanjutnya kepada adik-adik mahasiswa, sekali lagi ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk hadir pada kesempatan ini. Yang selanjutnya, karena apa yang disampaikan kepada saya tadi di kantor oleh Bu Yuniati yang menyangkut materi yang disampaikan pada hari ini cukup banyak, jadi saya serahkan sekarang kepada Ibu Yuni. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian dan adik-adik dari kampus mengajar atas dukungannya kepada saya dalam hal saya mengikuti kegiatan PGP Pendidikan Guru Penggerak. Ini salah satu bentuk kegiatan saya, yaitu memberikan destinasi penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya tidak ada niat untuk menggurui, saya tidak ada niat untuk mengatakan bahwa saya jauh lebih di atas sekarang. Tidak, saya hanya menyampaikan apa yang telah saya dapatkan selama saya ada di program Guru Penggerak selama beberapa bulan yang telah saya lalui. Inilah bentuk salah satu yang saya dapatkan dan saya imbaskan kepada teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya tidak ada niat menggurui, tidak ada niat mengatakan bahwa saya jauh lebih di atas sekarang. Tidak, kita sama. Dan apapun yang saya sampaikan hari ini sebenarnya sudah terlaksana, sudah teman-teman lakukan, sudah teman-teman gunakan ya sehari-hari
di kelas. Hanya saja ada beberapa yang saya tambahkan mengenai paradigma baru yang ada sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan keadaan pendidikan sekarang. Jadi saya hanya menambahkan atau menjelaskan paradigma baru yang ada sekarang. Seperti itu. Next. Oke, jadi konsep inti terkait tadi dengan budaya positif di sekolah kita ini, kita sebenarnya secara tidak langsung sudah menerapkan yang namanya budaya positif, sudah terlaksana, sudah ada, tetapi kita belum menyadari. Saya juga sebenarnya setelah saya di PGP baru saya sadar, oh ternyata inilah yang disebut seperti ini, inilah yang disebut seperti ini, dan ternyata ini masih salah. Ada beberapa hal yang saya temui, saya menganggap bahwa itu benar, ternyata masih salah, masih keliru. Sehingga nanti kita akan meluruskan bersama-sama. Jadi konsep inti budaya positif terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, penilaian kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin teman-teman sudah ada yang paham, adik-adik mungkin, terutama mungkin yang sudah ada yang sudah pernah melalui namanya PPG, itu pasti sudah paham ini. Nah, sekarang kita akan bahas bersama, lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang mau saya terapkan pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi secara bersama kita ketahui bahwa murid kita itu beragam. Tidak ada murid yang nakal, ya, tidak ada murid yang bandel, mereka hanya unik, mereka beragam. Dan untuk memahami mereka, untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, sekarang kita dituntut untuk menerapkan pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri itu terdiri atas 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, benar kritis. Jadi, kedepannya kita di dalam membimbing, kita dituntut untuk menciptakan atau mencetak generasi sehingga nanti generasi keluaran kita di sini menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Lanjut. Nah, di sini masih sering terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi itu pemahaman yang bertolak belakang tentang teori kontrol. Jadi, pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika murid tidak ingin melakukan, kita tidak boleh memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif sama dengan bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka tertentu, murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid bertergantung pada pendapat guru. Itu juga masih salah seperti itu. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini saya juga dulu sebelum saya PGP, saya sering menerapkan ini. Saya sering bikin anak-anak seakan-akan kamu bersalah, kamu salah dengan itu. Saya mencoba menerapkan itu dan saya rasa bahwa itu bisa membentuk karakter mereka dan ternyata itu salah. Ternyata itu salah karena ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter itu salah. Yang menggunakan hal tersebut menuju pada identitas gagal, kita gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan juga saya sering menerapkan dulu ini.
Saya hanya berbicara pada diri saya sendiri bahwa saya juga sering memaksa siswa duduk, jangan duduk. Itu saya tidak boleh. Itu sifatnya memaksa. Itu tidak boleh. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi bisa saja nanti ketika siswa saya tamat di sini, dia akan membenci saya. Ada kali lewat tidak mau senyum, kasih dulu tahu kira apa ada. Seperti itu ya, oke seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon lawan teori kontrol, Maaf, salah. Itu sekedar ice breaking. Itu sebagian dari ice breaking supaya kalian tersenyum tidak tegang. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Nah, stimulus respon tentang dunia, kemudian di sebelah sini itu ada teori kontrol tentang dunia. Pertama, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Semua manusia memiliki kebutuhan sama. Padahal sebenarnya pada teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda-beda. Kebutuhan manusia berbeda-beda. Kita punya kebutuhan berbeda-beda. Semua beragam siswa di kelas kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama dengan siswa kita. Siswa kita beragam di kelas, gambaran atau pandangan mereka juga berbeda-beda. Kemudian, menurut lagi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini biasa sering sekali kita paksakan di kelas. Kita memaksa anak mengikuti keinginan kita. Sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus pahami juga orang lain. Jangan memaksakan kehendak kita ke orang lain. Kemudian, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuan-tujuan tertentunya. Tidak ada perilaku yang buruk. Kadang saja orang melakukan perilaku buruk karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi di dalam diri mereka. Kemudian, menurut lagi stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini nanti yang akan kita bahas juga bersama-sama nanti. Bagaimana kita menciptakan anak agar bisa mengontrol diri mereka sendiri. Bukan kita yang selalu mengontrol mereka. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasa kalau kita bujuk-bujuk gagal, kita paksa-paksa sedikit. Itu menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bersama dengan siswa berkolaborasi, menciptakan apa suasana di kelas yang mereka inginkan. Kemudian menurut stimulus respon lagi, model berpikir menang atau kalah. Sementara menurut teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Seperti itu. Oke? Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif, bagaimana kita mendisiplinkan siswa secara positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu berasal dari motivasi internal dalam diri siswa, dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi bagaimana kita menciptakan motivasi itu agar tumbuh di dalam diri siswa kita. Nah, jika tidak ada, kalau memang ada siswa yang tidak memiliki, maka itulah mereka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkannya. Itu yang disebut motivasi eksternal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau berupa reward, ancaman atau hukuman. Nah, selama ini kita juga masih menerapkan pemberian reward
ya, diwajibkan pada siswa, dan ternyata itu sudah dianggap juga sesuatu yang salah seperti itu. Lanjut. Disiplin positif. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri mereka sendiri untuk berbahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, tolong diperhatikan ya teman-teman, nanti akan kita gunakan ini pada saat kita akan menyusun keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nilai-nilai ini ada pada diri kita, ada pada diri siswa kita. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai yang ada dalamnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai yang kedua adalah Bio-Primary Years Program. Nah, nilai-nilai ini diharapkan bisa tumbuh dalam diri siswa dalam rentang usia siswa 3 sampai 12 tahun. Ya, Primary Years Program, usia cerdas, usia paling efektif pada diri siswa untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Di dalamnya itu terdapat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, dari siswa di dalamnya ini diharapkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Berbicara mengenai kebutuhan. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi pada siswa kita sekarang. Kenapa ada siswa yang memiliki perilaku-perilaku yang kurang baik? Karena ada kebutuhan di dalam diri mereka yang tidak terpenuhi dan kita sebagai guru tidak memahami itu. Ketika kita pahami itu, maka kita akan memberikan bimbingan, kemudian memberikan arahan, dan bukan hukuman. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini normal ada dalam diri manusia, ada dalam diri kita, ada dalam diri siswa kita. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di dalamnya itu terkait rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang berikut adalah penguasaan. Di dalamnya itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Semua kebutuhan ini ada dalam diri manusia dan mereka menuntut, sama dengan siswa kita, mereka menuntut untuk terpenuhinya semua kebutuhan ini. Jika ada salah satu dari setiap kebutuhan ini yang tidak terpenuhi secara maksimal, maka itulah yang menyebabkan siswa kita memiliki perigai-perigai atau tingkah laku yang kurang baik. Jadi kita ketika mendapati siswa yang melakukan tindakan yang kurang bagus, jangan langsung dihukum, jangan langsung
diberi diberikan tugas yang berlebih atau apa dan sebagainya, kita pelajari dulu, kita analisa dulu. Sebenarnya anak ini begini karena apa? Ada juga nanti pada restitusi. Di situ nanti kita akan belajar bagaimana kita merestitusi siswa pada saat mereka melakukan sebuah kesalahan. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia ada yang sifatnya intrinsik, ada yang intrinsik, eksternal dan internal, dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang sifatnya eksternal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jasa sesuai kita atau siswa kita melakukan perilaku yang kurang ini karena kita ingin mendapatkan kenyamanan atau mungkin terhindar dari hukuman, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sering kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu, sering kita terapkan, tetapi kita belum paham bahwa oh ini sifatnya hukuman, oh ini sifatnya konsekuensi, oh ini sifatnya restitusi. Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Itu. Kemudian kalau konsekuensi itu sifatnya terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kita yang atur-atur terus murid. Kemudian sementara untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, bukan kita yang membuat dia sadar, tetapi dia yang sadar dengan sendirinya dengan kita memberikan bimbingan atau arahan kepada mereka. Lanjut. Nah, hukuman itu sifatnya negatif. Dia ada pada mode paksaan. Mungkin kita secara tidak langsung sering melakukan. Apalagi kalau sudah bilang begini, awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu nanti. Nah, itu sudah hukuman namanya itu. Nah, kemudian konsekuensi, dia sifatnya netral. Ada pada stimulus atau respon. Biasa kalau kita bilang atau kita mengatakan, lakukan apa yang saya katakan. Saya bilang kamu duduk. Nah, itu sudah konsekuensi itu. Kemudian restitusi. Restitusi dinilai sebagai sesuatu yang bersifat positif karena dia berada pada teori kontrol. Nah, pada saat kita mengatakan hal ini, itu secara tidak langsung kita sudah merestitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Biasanya kan ada siswa yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Oh, memang yang ini yang kamu mau lakukan. Nah, itu sudah secara tidak langsung kita merestitusi. Lanjut. Penjelasannya nanti ada lebih rinci di belakang. Nah, ini terkait tadi dengan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, diantaranya penghargaan itu dianggap tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Itu saja kalau misalnya siswa kita di kelas, ya, peringkat 3 dengan peringkat 4 ini bersahabat. Peringkat 3 dikasih penghargaan, peringkat 4 tidak. Bisa saja sih peringkat 4 berkecil hati. Nantinya muncullah permusuhan atau bisa merusak hubungan pertemanan seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu bisa dinilai bersifat menghukum. Seperti itu. Lanjut. Ini dia 5 posisi kontrol. Tadi kita selalu membahas mengenai posisi kontrol. Inilah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau, teman,
dan manajer. Nah, lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru di sekolah. Ini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kita menemukan seolah-olah ini ada seorang guru menemukan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, guru yang ada pada posisi penghukum, dia akan mengatakan, lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Nah, itu sudah menghukum itu. Posisi penghukum namanya. Kemudian, sementara guru yang berada pada posisi pembuat merasa bersalah, dia akan mengatakan, sudah berapa kali diberitahu, kenapa kamu selalu bikin kecewa ibu? Kenapa selalu dilupa? Nah itu dia lebih kota nak, podaki podak. Nah itu sudah merasa pada posisi bersalah, Miki. Merasa bersalah. Next. Kemudian ini posisi, saya ke posisi pemantau dulu, karena saya akan bercerita sedikit nanti di teman. Di sini posisi pemantau, ketika kita mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Beri atribut upacara, jangan diulangi lagi. Itu sudah berarti kita ada pada posisi memantau. Kita pantau terus itu siswa. Jadi siswa secara tersendiri dia akan merasa tertekan kalau kita sering melakukan ini. Nah ini teman, saya sebenarnya sebelum di PGP saya selalu ada pada di posisi ini, teman. Dan ternyata itu kesalahan besar. Selama 10 tahun lebih saya mengajar, saya sudah berbuat kesalahan. Kenapa? Saya selalu menempatkan diri saya pada posisi teman, supaya saya berkesan tidak terlalu galak. Dan ternyata itu dinilai tidak membentuk karakter. Nah, apa yang kita ucapkan ketika kita berada posisi teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Besok misalnya kamu pakai Senin berikut kamu pakai atribut ya. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Dan kali kalau jangan diulangi. Nah, itu tidak ada karakter yang terbentuk dalam diri siswa ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian itu yang diucapkan. Tidak mungkin berkesan galak, tidak mungkin dicap sebagai guru killer. Itu yang diucapkan. Demi aku nerawan enggak. Tidak apa-apa Ji, kanten nih. Nah, itu tidak ada karakter yang terbentuk. Lanjut. Nah ini dia posisi terakhir, dan posisi yang harus kita gunakan adalah sebagai manajer. Kita tanyakan dulu ke siswa, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita panggil siswanya, mari sini, si A misalnya. Kenapa kamu saya panggil? Tahu kamu kesalahan kamu. Nah kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ya, ini tadi terkait ini saya sudah pernah mengirim 2 video dulu di grup sekolah. Mungkin teman-teman masih ada yang menyimpan, bisa dilihat kembali bagaimana saya dulu mendemonstrasikan cara merestitusi siswa yang melakukan kesalahan. Ada saya kirim di grup sekolah dulu. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Di mana kira-kira sekarang berada? Mari kita merenungi, mari kita pelajari diri kita sendiri, kita paham diri kita di posisi di mana saya berada sekarang. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kita sering kita ucapkan ketika siswa kita melakukan kesalahan? Next. Atau mungkin kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya atau melakukan sesuatu tidak pernah benar. Tuh ini melakukan kesalahan, selalu ada kesalahan yang kamu buat. Nah itu di posisi mana kira-kira? Lanjut. Nah atau mungkin kita sering melakukan ini. Ayolah demi ibu, demi bapak, kamu jangan seperti itu. Nanti kalau kamu begitu, bapak lagi, ibu lagi kena teguran dari Pak Kepala Sekolah. Kalau saya sih sering ini. Ya, kalau saya sudah capek menegur, jangan begitu lain kali. Besok saya lagi dipanggil sama Pak Kepala Sekolah. Walaupun sebenarnya tidak pernah dipanggil, tapi saya takut jangan. Lanjut. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Ya, tahu kan? Kalau kamu melakukan kesalahan ini, konsekuensinya apa? Nah, begitu. Lanjut. Atau mungkin kita seperti ini, sudah melakukan ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini atau menyelesaikan permasalahan yang telah kamu lakukan? Itu mungkin sudah sering ada yang menerapkan itu di kelas untuk mengontrol murid kita. Lanjut. Keyakinan kelas ini, keyakinan kelas dulu
adanya peraturan kelas. Sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Sebenarnya dulu keyakinan ini juga adalah kesepakatan, tapi dikembangkan lagi menjadi keyakinan. Next. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sementara peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa kita melibatkan siswa. Jadi kalau Uki bikin keyakinan kelas, siswa harus dilibatkan di dalamnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat kuantitatif, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ya, pernyataan saya salah ketik, bukan pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalau bikin keyakinan kelas, jangan terlalu banyak, sedikit saja. Walau 5 poin, 6 poin, yang penting diingat dan sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas kita. Jadi bisa saja keyakinan kelas di kelas 6 misalnya berbeda dari kelas 5. Kelas 5 berbeda dari kelas 4 karena kebutuhan siswa yang ada di dalamnya itu berbeda-beda. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas seperti itu. Lanjut. Oke, jadi sebelum kita ke segitiga restitusi, saya akan coba-coba dulu membagikan ilmu saya ke teman-teman. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi seakan-akan ini kita di kelas ya teman-teman. Kita di kelas, saya akan membagikan sticky note. Kira-kira, misalnya begini, saya mengatakan anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang penting kira-kira untuk kita jadikan nanti atau kita masukkan nanti dalam keyakinan kelas kita? Apa kira-kira yang anak-anakku perlukan di dalam kelas supaya nanti saat belajar anak-anakku merasa nyaman? Bisa dipahami kira-kira teman-teman? Apa kira-kira yang anak-anakku inginkan model kelas seperti apa? Aman, bersih, dan sebagainya. Nanti silakan saya bagikan ke teman-teman. Silakan yang satu nanti bergiliran naik tempel di atas. Jadi silakan ditulis satu, nanti kita tulis di depan mengenai keyakinan kelas. Kita kesini dulu di atas ya. Tadi yang di atas. Ya. Jadi kita di sini mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Apa kira-kira yang kita perlukan di dalam kelas supaya pembelajaran kita nyaman. Nah, jangan lupa nanti ditulis nama mata. Mengatakan saya mau kelas saya bersih, atau mungkin mengatakan saya mau bebas berkreasi, saya mau kelas saya tidak ganggukan temanku belajar, tidak ada diejek kak. Itu kan siswa macam-macam keinginannya ya, supaya mereka merasa nyaman. Kenapa kita perlu melibatkan siswa di dalam membuat keyakinan kelas? Agar mereka paham, mereka memahami apa yang telah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas mereka. Nah, kalau mereka bikin sendiri, nah, mereka akan paham itu. Bisa ke depan, Ibu ditempel, nanti kita cermati sama-sama. Depan kita tempel. Silakan ke depan, teman-teman. Ganti Bu, ganti. Jadi gimana pikirannya? Aci bilang tadi aku jawab. Sertifikat aku bersih. Tidak fokus saja ya. Tidak fokus.
Bu Sri. Iya, tapi oh dia Ngerti. Jadi ini tahapan ini kita membagikan anak-anak speaking note. Kita minta mereka mengutarakan pendapatnya, ya, dalam menentukan keyakinan kelas. Begitu dulu teman-teman. Jadi tidak boleh, jangan di situ, di sini dong. Iya, oke. Ya, keren sekali nih. Ya, ini bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas, tepat waktu dalam kelas. Oh, sudah bagus, kalimatnya sudah positif ini. Ya, ini kalimatnya sudah positif. Nah, biasa kalau anak-anak SD itu kalimatnya tidak langsung positif. Nah, biasa mereka mengatakan kelas yang bersih, ya, kemudian sama-sama kita bekerja. Oke, Ibu Sri, ditempel Ibu. Nanti setelah ibu-ibu meminta anak-anak untuk menuliskan pendapat mereka, diminta lagi untuk ditempel di depan untuk dicermati bersama, seperti itu. Ya, ini, ya, ini contohnya yang dari Ibu Rati ini masih belum positif. Biasa ini kelas merasa aman tanpa keributan. Nah, itu nanti ya akan kita positifkan nanti kalimatnya. Siapa lagi? Dan dari Ibu Sri, ya, bersih, nyaman, tertib. Oke. Siapa lagi? Balik sticky note-nya. Ayo TP, silakan teman-teman. Jadi begitu nanti kalau bikin keyakinan kelas di kelas masing-masing. Iya. Apa lagi? Minta HP ibu guru supaya nonton. Oh, keren nih, mau nonton. Dia bersifat apalagi dia maunya melihat video. Oh, keren juga. Bagus juga, nanti dia sudah tahu bahwa ada siswa yang ingin dia menonton. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran kita nanti supaya ada juga masanya kita kasih nonton ini anak-anak. Nah, seperti itu. Ya, saya ingin agar kelas aman dan nyaman saat pembelajaran. Oke, dari semua sudah masih ada. Oke, dari semua yang terima kasih teman-teman. Jadi dari semua yang ditempelkan di depan, seperti ini misalnya siswa sudah tempel. Kita analisa lagi bersama dengan siswa. Oh, tadi misalnya Rustam, dia mau bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas, tepat waktu di dalam kelas. Oh ya, ini bagus sekali tadi kata-katanya. Mungkin dia jago bahasa Indonesia ya. Kemudian ada juga yang mengatakan dia ini kelas bersih, nyaman dan tertib. Kalau dari Bulata ingin kelas merasa aman tanpa keributan. Kemudian ada juga ini dari Bandi tadi ingin agar kelas aman dan nyaman sampai belajar. 4 di sini ini sama, ya, 4 sudah sama, hampir sama poinnya. Bisa nanti disatukan. Nah, yang agak lain ini minta HP ibu guru tuh supaya menonton. Oh, jadi kita sudah bisa pahami di sini bahwa ada salah satu siswa saya yang hobi nonton. Jadi bagaimana kita nanti membuat media pembelajaran untuk kita gunakan bisa menonton juga anak. Jadi di keyakinan kelas kita positifkan kata-katanya. Setelah seperti ini kan belum positif kata-katanya, kita positifkan dulu. Sama ini. Bersih, nyaman, tertib. Bersih bisa digabung dengan yang di sini. Mana tadi? Oh ya, bersih saja. Ya. Bersih, nyaman. Itu bisa digabung. Ya. Nilai kebajikan apa kira-kira kalau misalnya terkait dengan bersih dan nyaman? Nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya? Nilai kebajikan kebersihan. Kemudian nyaman dan tertib, aman. Nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya?
Kita tanyakan lagi ke situ seperti itu, nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Kalau aman, tertib, nyaman, berarti nilai ketertiban yang ada di dalamnya itu. Nah, kita gabung misalnya tadi yang mau bersih nyaman. Bersih nyaman bisa kita buatkan kalimat yang positif menjadi ini tadi ya, bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Nah, itulah keyakinan kelas kita yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa lagi? Ini lagi tadi, tertib dan aman. Nah, kita gabung lagi dengan ini karena ini sifatnya sama. Jadi akan muncul lagi nanti di situ lingkungan belajar yang aman. Jadi keyakinan kelas kita yang kedua adalah lingkungan belajar yang aman. Kemudian nanti lanjut lagi, tepat waktu di dalam kelas. Nah, setelah itu kalau ini tadi minta HP guru supaya nonton. Nah, ini akan kita carikan lagi kalimat positif sebenarnya ya. Ini kalau saya tidak bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas, ini tidak bisa. Jadi nanti ini kita kaitkan lagi dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi nanti kita paham, ada siswa yang seperti ini, tapi untuk yang ini tidak boleh kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, seperti jadi tadi ada 3 keyakinan kelasnya, bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa lagi tadi satu? Lingkungan belajar yang aman dan nyaman, tepat waktu di dalam kelas. Nah, itu sudah ada 3 keyakinan kelasnya kita. Seperti itu. Nanti keyakinan kelas itu dimodel, dibikin bisa dibikin di Canva atau mungkin dibikin berupa hiasan-hiasan ditempel di kelas sehingga anak-anak memahami. Kalau kita sudah bikin seperti itu, secara tidak langsung juga anak-anak sudah paham bahwa di kelas saya ada keyakinan begini. Jadi bukan lagi peraturan, tapi keyakinan. Ada keyakinan seperti ini di dalam kelas saya. Saya harus mematuhi, saya harus tepat waktu di kelas, saya harus membuat lingkungan belajar yang aman. Nah, seperti itu tidak boleh berkelahi. Karena kapan saya berkelahi, saya sudah melanggar lingkungan belajar yang aman. Kalau saya datang terlambat, berarti saya tidak sesuai lagi dengan kesepakatan kelas, tepat waktu di dalam kelas. Seperti itu. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, kita libatkan siswa, maka secara tidak langsung mereka akan mengingat. Tidak dipaksa lagi, tidak ini lagi. Mereka ingat dengan sendiri bahwa inilah keyakinan yang ada di dalam kelas saya dan harus saya patuhi. Seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita lanjut, masih ada materi 1? Masih ada segitiga restitusi. Bagaimana kita mengelola siswa, bagaimana kita menghadapi siswa ketika siswa sedang bermasalah. Berapa menit? 1 jam? 1 jam? 43. Masih ada 1, Pak. Tapi sebelum kita ke materi selanjutnya, saya kasih dulu. Pak. Oh iya, Pak Kepala Sekolah mau bertanya, silakan Pak. Tadi itu kaitannya dengan peraturan keyakinan kelas ya. Saya sederhana saya itu, artinya yang saya alami di sekolah kita ini, bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas, karena sebenarnya moral dari anak-anak kita sebenarnya menurut saya masih kurang. Jadi peran serta guru penggerak di sini saya minta apa kira-kira kiat-kiatnya supaya moral anak-anak kita bisa
lebih baik daripada sekarang. Ya, jadi kaitannya dengan keyakinan kelas yang kita akan bikin tepat sekali, ya, tepat sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi penyampaiannya tidak menutup kemungkinan dari kelas 1 sampai kelas 6 artinya berbeda semua dengan keyakinannya, karena ini tergantung dari anak-anak kita. Nah, kaitannya dengan ini begini Bu, di dalam peraturan ini nasu ya aturan pulau langgar. Saya kira demikian kan, pulau langgar. Maksudnya onari harus dapat keyakinan kelas, iya. Cuma bahasanya saja beda. Sebenarnya peraturan. Iya. Makin ya ibu peraturan ibu, nasabah. Menjadi yang kan anak langgari ya roh amin. Ya. Jadi saya kira membuat peraturan kelas, keyakinan kelas, ya. Tentunya sebagai seorang guru melihat ibu apa yang sering anak-anak lakukan di dalam kelas, yang tidak sesuai dengan tata tertib, itulah yang kita akan bikin keyakinan kelas. Kejadian itu Bu, ya, secara umum dia bawa rumah bicara yang lain, si bawa gurunya pada nilai kalinya. Itu cara ini bawang itu cara rubah ya Bu, supaya anak-anak bisa membedakan kalau kita dalam berkomunikasi dengan temannya. Ini yang sederhana saja dulu, bagaimana caranya kita rubah ini. Ya, saya minta pendapat dari rekan-rekan guru, bagaimana caranya baru kita membuat keyakinan sekolah. Ya, sederhana saja. Terus kita itu kadang apalagi ditambah dengan alat komunikasi sekarang, kaitannya dengan itu tadi, itu cara komunikasi kepada ya, sebagai seorang guru. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi tanggapan atau mungkin sedikit pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Sebelum saya menjawab, saya lemparkan dulu ke teman-teman. Apakah ada teman-teman yang bisa memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah? Jadi kita saling sharing di sini. Bagaimana kira-kira, karena memang saya sadari bahwa sekolah kita ini kasus terbesarnya, masalah terbesarnya adalah karakter anak-anak. Karakter anak-anak di sini yang memang harus kita prioritaskan untuk kita bentuk seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan pendapat barangkali. Siapa kira-kira? Wajib Bunda? Mungkin? Iya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pribadi saya, minta jawaban dari teman guru bagi saya. Mungkin Ibu Juni yang bisa menjawab, karena kita sebagai guru kelas di sini berkali-kali kita sampaikan kepada anak-anak tetap seperti itu sikapnya. Jadi mungkin ada cat-cat yang didapat pada pembelajaran pada jadi begini, kalau saya pribadi, saya sudah mengamati juga hal ini. Sebenarnya kalau masalah keyakinan kelas tadi itu memang sifatnya masih intern, dia masih di dalam kelas, kita gunakan untuk di dalam kelas. Yang saya rencanakan dan saya mau ajukan ke Pak Kepala Sekolah, ke depannya nanti atau mungkin beberapa minggu ke depan, mungkin minggu depan kita mulai bisa bergerak, karena semakin cepat kita bergerak, semakin cepat kita melihat hasil yang kita ingin peroleh. Kita mungkin bisa duduk bersama para rekan guru dengan perwakilan beberapa orang siswa yang kita utamakan mungkin dari kelas tinggi, karena sebelumnya ini kita sudah awali dengan keyakinan kelas di kelas kita. Itulah nanti yang akan kita bawa ke forum
guru-guru bersama dengan siswa kita untuk membuat keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah nanti inilah yang kita sosialisasikan ke murid-murid kita. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan ini sebenarnya, tetapi waktu itu saya belum paham mengenai keyakinan ini. Dan kita masih pakai tata tertib dulu. Jadi kita melakukan sosialisasi tata tertib sekolah ke orang tua murid. Yang kita masih belum lakukan adalah melakukan sosialisasi ini ke siswa-siswa kita. Siswa-siswa kita kasih sosialisasi terkait keyakinan yang ada di sekolah. Nah, setelah nanti kita sosialisasikan itulah juga nanti jadi dasar kita, bahan kita atau pegangan kita nanti ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, itu yang kita ingatkan. Ini nanti katanya pada saat kita melakukan restitusi. Nah, kita ingatkan, ingat tidak keyakinan sekolah kita apa? Kelakuan kamu yang seperti itu melanggar yang mana tidak? Seperti itu. Jadi saya rencanakan seperti itu. Nantinya kita akan duduk mungkin di Kombel minggu depan, kita akan duduk bersama untuk membentuk keyakinan sekolah. Kemudian setelah itu kita akan sosialisasikan. Apakah kita sosialisasikan secara umum ke siswa ataukah mungkin ke siswa yang hadir di forum kita nanti itulah yang mensosialisasikan ke teman-teman mereka. Kemudian terkait dengan karakter yang ada di sekolah kita, kembali lagi Bapak Ibu bahwa kita adalah penuntun, kita adalah contoh, kita adalah teladan. Jadi ketika kita menginginkan karakter yang baik, kita menginginkan sesuatu yang baik ke siswa, berawal dari kita dulu. Ketika mungkin saya sendiri begitu, ketika saya mendapati siswa melakukan kesalahan, saya mengatakan apa saya yang salah menyampaikan pelajarannya, atau mungkin saya yang salah membimbingnya, atau mungkin mereka mencontoh dari saya ya. Jadi kita seperti itu. Jadi kita awali dari kita dulu sebenarnya. Apakah kita sudah memberikan atau membuat atau mencontohkan karakter yang bagus, tutur kata yang bagus, sopan santun yang bagus, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalaupun memang kita sudah meyakini bahwa kita sudah menerapkan itu, ada lagi kita tadi ingin menonton video. Mungkin kita juga harus gencar memperlihatkan video-video yang menunjukkan bagaimana tata krama yang bagus di dalam bertutur kata kepada guru, kepada orang tua, dan kepada siswa. Ini juga pentingnya komite di sekolah kita untuk kita libatkan dalam hal ini. Kenapa? Karena sebagian besar saya pribadi menilai bahwa sebagian besar pembentukan karakter siswa kita di sini itu juga dari lingkungan mereka. Jadi mau sebesar apapun kita membentengi siswa atau memberikan siswa kita pemahaman didikan di sekolah, ketika mereka kembali ke rumah, kembali ke lingkungan mereka, dan tidak ada kesepahaman antara kita dengan orang tua, kita dengan pemangku kepentingan di sekolah, kita dengan lingkungan masyarakat, maka akan terbentuk lagi siswa yang begitu. Kembali lagi tidak bisa, karena memang di rumah lingkungan tidak ada yang mendukung. Hanya kita di sekolah. Berapa jam sih kita di sekolah? Setelah itu mereka lepas. Belum lagi kalau hari libur. Dan saya rasa memang itu tantangan besar kita di sini. Lingkungan sangat-sangat luar biasa. Dan ini yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita bisa mengatasi ini, membentuk siswa kita menjadi pribadi dengan karakter yang bagus sesuai dengan profil pelajar Pancasila di tengah lingkungan yang sangat luar biasa. Begitu kalau saya. Makasih. Mungkin ada lagi yang bertanya? Teman-teman, sebelum saya lanjut lagi. Ya, baik, terima kasih. Kau. Terima kasih. Kalau tidak salah simak tadi, sekarang katanya kalau siswa misalkan mendapatkan sesuatu kita tidak diharapkan lagi memberikan reward, ya berupa hadiah. Yang saya ingin tanyakan Dek, apa sebabnya sehingga bagi siswa yang mendapatkan prestasi tidak lagi memberikan reward tersebut?
Baik, terima kasih Kak. Tadi pertanyaannya kenapa pemberian reward atau penghargaan itu sekarang sudah dilarang, terutama untuk siswa yang berprestasi. Saya jelaskan tadi bahwa bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan kerenggangan. Bisa sebenarnya, kalau saya marah, bisa sebenarnya kita kasih reward dengan ada pemberian pemahaman sebelumnya. Ya, ini mungkin semacam apalah seperti itu. Atau mungkin bagaimana ketika kita memberikan reward itu, penghargaan itu bisa menjadi motivasi untuk anak-anak kita yang belum sampai di titik teman-teman yang mereka menerima reward, mereka untuk termotivasi ke situ. Kalau bisa misalnya kasih wejangan atau motivasi sehingga mereka tidak muncul permusuhan, bisa-bisa saja, silahkan diberikan penghargaan, silahkan diberikan reward. Tapi ketika kita tidak bisa, mungkin lebih baik jangan sampai ada kerenggangan. Contoh tadi saya katakan bahwa siswa yang peringkat 3 tiba-tiba bersahabat dengan yang peringkat 4, yang peringkat 3 dikasih hadiah. Ini yang peringkat 4 tidak ada. Pasti secara sendiri ada rasa di dalam, saya tidak ada tuh selalu tak itu terus dikasih, saya tidak ada, kapan saya begitu? Ada penumbuhan rasa kecil hati di dalam diri mereka. Jadi tapi kalau kita bisa mengolah itu supaya tidak menjadi semacam muncul nanti kebencian atau mungkin permusuhan, malah muncul motivasi, silakan saja, tidak apa-apa. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Bu Haji, mudah. Terima kasih atas keduanya. Saya selama ini kelas 1 mengajar sikap yang saya laksanakan ke siswa saya mungkin tidak cukup yang saya laksanakan. Kenapa saya seperti ini? Karena tidak bisa kita memaksa anak duduk. Tidak bisa kita pasangkan. Tetapi saya lihat anak-anak saya laksanakan seperti itu berhasil dibandingkan saya begini saya kasih pujian-pujian apa semakin bertingkat. Jadi saya sebagai guru kelas 1 Ibu Juli bisa memberikan contoh apa-apa yang harus saya laksanakan supaya karakter ini anak-anak bisa berubah. Karena saya selalu kasih pujian-pujian semakin bertambah bertingkat yang kurang sopan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji, Bunda. Pertanyaannya ini tadi terkait bagaimana kita mengolah kelas kita supaya efektif kita dalam mengajar. Tadi Bunda Bu Haji mengatakan bahwa saya sering memberikan pujian-pujian. Nah sebenarnya tadi kalau Bunda ada di posisi itu berarti Bunda ada pada posisi teman. Nah, Bunda menjadi temannya anak-anak. Mungkin begitu nak. Nah, di situ tidak ada karakter yang terbentuk Ibu. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, disitulah kita bimbing, kita bina. Ya, ini kita tanya dulu. Saya si A, saya pasti di. Kakak lari-lari. Sini. Ya, contohkan gitu di. Sini. Sidi, tahu kenapa saya ngapa ya? Bisa-bisa tak? Mohon maaf. Sidi, tahu kenapa saya panggil? Misalnya Pak Sidi mengatakan, ya tahu Bu. Kenapa kira-kira? Saya lari-lari Bu. Oke, kalau ini secara tidak langsung saya sudah merestitusi. Oke, kamu tadi sudah tahu namanya lari-lari. Sidi suka lari-lari. Suka. Oh ya, Ibu juga suka lari-lari. Ibu guru suka lari-lari, tapi sekarang tidak bisa karena gendut misalnya. Ya, kita kasih begitu anak-anak dulu supaya dia nyaman, dia ngomong. Saya sudah sering restitusi anak-anak. Jadi kira-kira bagusnya kita lari-lari itu di mana? Di lapangan Bu Guru. Pada saat jam pelajaran apa kira-kira? Jam pelajaran olahraga. Oh iya. Sekarang kita belajar apa? Jadi di mana kita belajar? Kelas. Kira-kira menurut Sidi, kalau kita ribut atau lari-lari di kelas, itu mengganggu tidak? Mengganggu Bu, misalnya. Oh iya, itu ada di keyakinan kelas kita itu, kita harus bagaimana? Tidak boleh membuat keributan di kelas Ibu. Oh iya, berarti
kamu Sidi harus bagaimana? Tidak boleh lagi kelas ibu, tidak boleh lagi begini. Nah, jadi ke depannya Sidi harus bagaimana? Begini ibu, saya tidak lagi nakal, tidak lagi. Ya, jadi secara tersendiri anak-anak akan terbentuk karakternya. Jadi dia yang akan sadari sendiri kesalahannya. Bukan kita yang pikir kamu nakal, kamu itu begini, bukan. Tapi dia yang menyadari kesalahannya sendiri. Seperti itu. Jadi Sidi kali kalau begitu sudah tahu kan apa kesalahannya? Ya bu. Jadi Sidi harus bagaimana? Jadi kita sudah memberikan hukuman juga. Kita secara perlahan membentuk karakter mereka. Seperti itu. Itu Baji. Ada lagi mungkin yang lain? Ya. Kalau sebentar karena ini tidak penting. Jadi maksudnya kalau anda buat ini, kemudian ini ada yang harus senang, tindakan, tetapi pada waktu dia berikan, ngomong-ngomongnya, kira-kira sebagai diukur ya, agak tiap-tiap tak yang sederhana saja. Jangan terus teorinya terpanjang-panjang, terus perhatian nolok. Jadi dia orang kata ini buat diri, pemandangan masalahnya jadi roh. Bagi bulan kan keyakinan kelas. Ada nggak masalah tadi gitu? Maka dia buat ini ada sana dicabut-cabut itu nggak ada rating. Jadi berarti engkau sangat boleh. Bukan nanti yang akan kita bikinkan keyakinan kelas. Jadi saya minta dalam hal ini jangan teori saja ya, tapi bagaimana seorang guru ini bisa cepat tersampaikan oleh anak-anak melalui praktek kita sehari-hari. Iya, aja ada teori mungkin buku udah taruh teori, tapi dia tidak tepat. Namun sederhana mau, ya guru ini ya berapa kurang, makanya kataku ada ini. Tidak boleh terlalu memaksa. Baik, saya pahami ibu begini. Sebenarnya ini juga pentingnya terkait dari tadi yang Bapak bilang bahwa ada permasalahan begini. Ini yang mau dibuatkan keyakinan. Di sini letaknya sebenarnya Pak yang mau diluruskan bahwa keyakinan itu lebih dulu diciptakan sebelum ada permasalahan. Jadi di awal semester memang artinya saya tidak sependapat dalam hal ini. Maksudnya? Mari nanti. Iya. Sitongan ya saya di peraturan. Ya. Dia kan sudah di peraturan. Ya bukan kesalahan. Begini Bapak, mohon maaf sebelumnya. Bapak mengatakan itu kalau sekarang Pak memang keyakinan kelas itu dibuat awal semester untuk diterapkan ke anak-anak. Tunggu. Mohon maaf ya. Ya, silakan Bapak. Tidak. Ya. Kita di pendapat ya. Iya. Pendapat. Ya. Ada pribadi nama. Iya. Pendapat lo hipotologi. Iya. Maka dia menurut dia Yolo mana Yolo? Ya. Biasanya peraturan mungkin lagi. Itu caranya jadi bukan peraturan itu kita maka dapat ya murah. Sudah pakai pelanggaran? Iya. Contoh ini contoh sederhana. Iya. Agar lo lakukan itu lo. Iya. Mungkin kan dulu-dulunya kan tidak ada. Baik Bapak, terima kasih. Maaf saya tidak memotong. Di sini letak kelemahan kita. Kenapa? Kita membuat peraturan setelah ada pelanggaran. Sebelum ada permasalahan itu, kita dituntut memang untuk berpikir kira-kira permasalahan apa nanti yang muncul di kelas saya ini. Nah, pertama pada awal semester kita melakukan yang namanya LPRS. Di situ kita mengamati siswa. Teman-teman saya rasa melakukan. Siswa saya ini kebutuhannya apa? Siswa saya ini kebutuhannya apa? Makanya di awal semester pada saat pertama kita mengajar, jangan langsung gas mengajar. Amati dulu siswa kita. Siswa kita ini kebutuhannya apa? Dia ini apa? Si A ini apa? Di situ nanti kita akan berpikir juga bahwa siswa ini dia maunya ini. Seperti itu. Dia kebutuhannya ini. Dia cara belajarnya begini.
Nah, nanti setelah itu kita akan arahkan lagi anak-anak membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas diciptakan untuk menciptakan lingkungan kelas kita menjadi nyaman. Sama dengan lingkungan sekolah, diciptakan untuk membuat lingkungan sekolah itu nyaman. Jadi kita pikirkan memang pada saat itu, kira-kira apa yang anak-anak butuhkan, apa yang guru-guru harapkan. Kita kan kolaborasi dengan anak-anak, Pak. Misalnya tadi saya tanya anak-anak, ini, kalian maunya apa? Mau kelas yang bersih. Contoh tadi ya ini kayak yang tadi itu aja lah. Iya. Ya naruh tapi kita lakukan ini. Iya, baik saya jelaskan dari sini Bapak. Iya. Tadi itu saya coba katakan bahwa teman-teman sudah mengatakan bahwa saya ingin kelas yang bersih, kelas yang nyaman. Kita juga guru berpendapat, nah saya mau kelas yang aman. Pada saat belajar semua duduk tenang, tidak ada yang lari-lari. Kita harus sampaikan dari awal sebelum ada permasalahan. Nah, nanti akan timbul di keyakinan kelas, akan secara tersendiri terbentuk di keyakinan kelas. Ketika siswa sudah melakukan tiba-tiba lupa, namanya anak kan lupa melakukan kesalahan, kita ingatkan kembali keyakinannya. Nah, dulu awal semester kan kita sudah bikin keyakinan. Anakku bilang mau cara belajar begini, ibu guru sampaikan, ibu guru mau anak-anakku kalau belajar itu duduk tenang, duduk nyaman. Ini kita berdiskusi lagi. Kita duduk tenang, nyaman, tidak berkeliaran, tidak mengganggu teman tak. Ada di keyakinan kelas tanah? Iya ada. Nah, seperti itu Pak. Jadi ini pentingnya kita membentuk keyakinan kelas lebih awal, bukan setelah ada permasalahan. Seperti itu. Jadi mungkin ke depan ini kita gerak cepat di sekolah kita untuk membuat keyakinan sekolah sebelum ada permasalahan besar yang muncul terkait dengan karakter-karakter yang di dalam diri siswa kita pada saat ini yang ada. Jadi sebelum ada permasalahan muncul apalagi sampai keluar, lebih baik cepat kita membentuk, duduk bersama di komunitas untuk membentuk keyakinan sekolah berawal berdasar dari keyakinan kelas yang kita bentuk sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Tapi begini. Iya, silakan. Tapi begini. Iya. Tadi kan aturannya lahir sebelum dipakai. Iya. Toh? Iya. Kira-kira apa yang bisa membedakan kelas 1, kelas 2 berbeda dengan kelas? Nah itu yang berbeda. Maksudnya dilanjutkan memang itu aturan. Iya. Sebelum terjadi permasalahan. Iya. Kira-kira yang apa sebagai sebab kemana? Baik kelas 1. Iya. Nah, tapi caranya nanti bisa kasih lagi. Bukan saja kelas saja, kelas lanjutan juga saja. Semakin kita berteman, jangan berteman semakin ini kurang karakternya saja. Iya, Ibu. Ini terkait lagi tadi bahwa semakin kita membujuk siswa, semakin menjadi-jadi. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa posisi kontrol sebagai teman itu masih salah. Kita harus menjadi manajer. Jadi sekarang tugas kita di sekolah menjadi manajer. Ketika ada permasalahan, kita olah siswa kita secara restitusi. Belum saya sampaikan materinya sebenarnya untuk restitusi. Kita restitusi siswa tak sama yang saya contohkan tadi melalui Pak Sidi. Ditanya seperti itu. Iya, sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Harus baca lagi. Apa yang saya alami sendiri sebenarnya mengenai keyakinan kelas itu sudah ada sejak dahulu. Kalau bagi saya tidak pernah katakan peraturan kelas, tetapi saya selalu angkat kesepakatan kelas itu dari awal selalu ada. Jadi awal adanya kesepakatan kelas itu pada saat awal kita memasuki tahun pelajaran baru. Memang biasanya kita buat setelah 1 minggu, setelah kita melihat bagaimana tingkah dan keadaan siswa yang kita hadapi pada saat itu. Maka itulah terbentuk kesepakatan kelas. Tetapi hanya saja yang saya amati ini tadi dikatakan kita membentuk kesepakatan kelas, kemudian memberikan kepada anak-anak apa yang mereka inginkan. Kalau saya saya belum pernah menyampaikan apa yang diinginkan anak-anak.
Jadi mungkin kesepakatan kelas itu saya bentuk sendiri, inginkan sendiri apa yang ingin saya lakukan di kelas saya, kemudian saya tampilkan di kelas. Seperti kesepakatan kelas yang ada di kelas 3 yang saya buat itu sebenarnya saya belum ketik, tetapi sudah ada yang saya lakukan itu. Misalnya, saya inginkan di kelas 3 ini tidak berisik saat pembelajaran berlangsung. Itu adalah kesepakatan kelas kita. Bagaimana anak-anakku, setuju atau tidak? Anak-anak itu menjawab setuju, Bu. Oke, kalau kalian setuju, mulai hari ini kesepakatan itu kita angkat menjadi kesepakatan kelas. Jadi saya tidak tanya anak-anak satu-satu, saya yang langsung memberikan 5 titik kesepakatan yang saya inginkan. Karena itulah yang ingin saya lakukan di kelas saya. Jadi mungkin kalau saat ini itu ada peraturan-peraturan baru harus mengangkat anak seperti itu, oke lah. Tapi itu menurut kesepakatan kelas saya. Dan kemudian yang saya amati, kira-kira kesepakatan kelas itu seperti yang dilakukan untuk CGP saat ini, itu kayaknya tidak bisa dilakukan untuk kelas awal dan kelas 4. Diutamakan kelas awal dan kelas 4. Mengapa? Jika kita ingin menanyakan satu-satu siswa untuk kelas 1, 2, dan 3, itu dia belum terbentuk berpikir apa yang kita sampaikan. Kecuali untuk kelas lanjut seperti itu berarti menurut saya. Jadi untuk kesepakatan kelas di kelas keyakinan kelas ya, dari keyakinan kelas untuk kelas awal itu menurut saya harus berasal dari guru kelas itu sendiri, karena jelas anak belum memiliki apa yang dia pikirkan, mau apa dia. Nah, jadi kita guru kelas memang mengamati seperti itu. Kecuali kalau kelas lanjut, oke, kami siap seperti itu. Kalau saya memang Pak, memang sebelum mengajar, sebelum memberikan materi, pada saat awal tahun pelajaran dia sudah duduk di kelas 3, saya sudah sampaikan semua untuk saya, kamu duduk di kelas 3 bukan kelas 2 lagi. Sama seperti dulu kelas 6 juga seperti itu. Jadi tingkah laku yang ada di kelas 2 buang di depan pintu kelas 3, jangan masukkan di kelas 3. Dan pada hari ini kita akan membuat kesepakatan. Olehnya itu alhamdulillah saya lihat siswa bukan saya katakan apa kelas 3 itu ya mungkin menurut sedikit kalau saya tidak ada, tetapi pada saat setelah itu ya kalian teman karena kalau di kelas 3 sekarang saya memang seperti itu. Awal-awalnya memang kita lihat karena kenapa kita sudah memahami sebenarnya anak itu pada saat di kelas 2 kita sudah mati, mungkin kita sudah bercerita dengan guru kelas hingga kurang marah seperti itu. Itu yang saya lakukan karena memang harusnya kesepakatan kelas itu ada sebelum proses pembelajaran berlangsung, karena disepakati pada saat pembentukan ketua kelas, pengurus kelas itu harus memang dibentuk seperti itu. Awalnya adalah Pak, itu cara anak dibentuk, ada DP yang mati yang dia itu Pak pada saat 1 minggu, pada saat anak pertama itu ada pengamatan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa, Bu Ratna, aplaus dulu. Keren sekali, saya setuju, sangat setuju dengan apa yang Ibu lakukan. Nah ini untuk teman-teman yang di kelas awal, sama dengan yang disampaikan Ibu tadi, memang kita tidak boleh samakan dengan yang ada di 456. Yang saya terapkan tadi Ibu, bisa di 456. Bisa kita terapkan itu yang kelas awal, bisa mencontoh apa yang diterapkan Ibu karena kakak tadi mengatakan bahwa saya tidak melibatkan siswa. Sebenarnya dari apa yang kakak sampaikan, secara tidak langsung kakak sudah melibatkan siswa. Itu sudah melibatkan apa keyakinan yang ada di kelas kakak itu terbentuk dari kesepakatan kakak dengan siswa. Diambil dari dedikasi kata-katanya tadi, saya ingin kelas tenang, anak-anakku setuju. Nah itu kita melibatkan siswa. Berarti kesepakatan yang ada di kelasnya karena itu sudah kesepakatan antara siswa dengan guru.
bukan lagi peraturan, karena kalau peraturan itu sifatnya kita sendiri yang membuat. Tetapi karena ini dia sudah melibatkan siswa untuk menyepakati itu sudah menjadi keyakinan kelas. Bagus, terima kasih Kak. Jadi yang kelas awal bisa mencontoh teknik yang digunakan oleh Kak Ratna. Dan saya dapat ilmu baru lagi. Ternyata kelas awal, kelas tinggi tidak boleh disamakan. Iya, seperti itu. Jadi kayak wajib. Pak Mentor, Pak. Jadi terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi mohon maaf dulu. Apa yang saya laksanakan di kelas 1 yang didapatkan di CGD, mohon maaf karena apa tadi yang dilaksanakan yang disampaikan Ibu Ratna di kelas awal, apa-apa yang muncul pada diri saya itu yang saya jaga anak-anak. Kenapa? Karena ada kemudian yang saya akan capai, yaitu begitu membaca. Karena nantinya di kelas pokok, mak itu wajib menjadi anu kelas 1 dan ada kan sengaja baca. Jadi itu apa yang saya muncul pada diri saya, itu yang saya laksanakan supaya anak-anak cepat paham. Jadi jangan wajib ini tidak apa namanya apa yang saya sampaikan tidak dilaksanakan di kelas, karena ujung-ujungnya ini saya mulai anak-anak cepat bisa membaca seperti itu. Itu yang saya utamakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ratna itu begitu sebenarnya. Jadi Bu Ratna kan mengadakan pengamatan dulu sebelum membuat peraturan kesepakatan kelas. Begitu kan Bu Ratna? Iya, aku ya Pak, aku ya awasan. Makanya tetap keperaturan ke kesepakatan kelas atau kayak kelas. Nanti bagaimana kita naik? Melakukan dulu pengamatan. Setelah mengamati, melakukan sini, melakukan ini. Kelasnya juga begitu. Berikutnya tentu dia pada kelas ini kan melakukan pengamatan dulu. Makro betul ini. Dia nggak ada jadi jorokan apa? Dia tidak melakukan pengamatan. Makro. Jadi sudah ada perbedaan antar kelas masing-masing. Kalau begitu sudah ada pengamatan. Yang disampaikan orang tuanya seperti bisa mengajar. Ini Indonesia sudah mulai berubah. Kenapa? Karena dia mulai pertanyaan kasih sayangnya muncul, tetapi makin hari semakin semakin menjadi nanti di perut-perut kita sadar itu. Ini sebelum seperti itu. Jadi apa yang muncul pada diri kita jaga sebagai itu kembali lagi. Coba sebenarnya, jadi emosi biasa saya. Terima kasih semua wali kelas banyak khusus untuk olahraga ini kelas 1 sampai kelas 6 bagi saya tidak ada sulit. Nah, itu anak-anak kalau waktunya olahraga, saya bilang mau olahraga nggak? Mau. Jadi baik kita keluar, tetapi saat kalangan semua yang tidak pakai baju olahraga, saya tidak izinkan olahraga. Jadi biasa kalau ada anak-anak tidak mau pakai olahraga, saya simpan di kelas. Akhirnya anak itu usahakan pakai baju olahraga. Dan kenapa? Bapak berperan sama kembali di ruang bikin baju. Tidak ada ketekanan itu. Artinya diingatkan saja. Ini kan hari olahraga ya guru olahraga guru. Jadi kalau olahraga harus bagian olahraga. Ya, dia mati kita juga makui artinya tidak. Misalnya ikut dulu. Karena kita olahraga ini minggu depan bagaimana? Sudah sama aja, jadi bayi tegur, minggu depannya semuanya lengkap. Gitu. Jadi saya bilang kelas 1 sampai kelas 6 sama semua. Jadi satu cara anak-anak bergairah itu olahraga karena mau pola dari kasih tapi saya rawatkan ini mau pola ini baik berbalik pola. Jadi artinya kilo-kilo itu enak sehingga tidak studi itu di holding jadi nak urusan anak. Terima kasih.
Ya, terima kasih dari pendapat Bapak Sidi. Saya anggap luar biasa juga karena dia bergerak mengajar sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Dan saya tidak ragukan lagi untuk kehebatan Pak Sidi. Kenapa Pak Sidi adalah guru senior di sekolah kita? Dia luar biasa. Aplaus untuk Pak Sidi. Jadi teman-teman sekalian, begini saya melukiskan juga bahwa apa yang saya dapatkan ini memang adalah pengetahuan baru yang secara perlahan ingin kita terapkan di kelas kita sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa kita. Jadi tidak boleh juga langsung kita patok secara tegas bahwa harus seperti ini, harus mengikuti ini, tidak. Secara perlahan kita coba, secara perlahan kita analisa apakah yang saya sampaikan ini bisa diterapkan ataukah tidak, apa yang saya sampaikan ini benarkah atau tidak. Jika memang itu dianggap bisa ada perubahan nantinya, bisa teman-teman mulai terapkan. Ketika itu memang masih dianggap tidak sesuai untuk kelas teman-teman sekalian, bisa nanti ditunggu untuk selanjutnya bagaimana supaya ini bisa diterapkan. Dan untuk Pak Kepala Sekolah tadi, mungkin kita hanya saling salah paham saja. Saya tangkap apa yang Bapak sampaikan agak kurang, Bapak juga maksudnya tidak begitu memahami apa yang saya sampaikan, tapi intinya klop seperti itu, bahwa memang harus ada pengamatan awal pada saat akan naik ke perpindahan kelas. Ketika kita menerima siswa baru, otomatis kita melakukan namanya MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan kelas, lingkungan sekolah, pengenalan karakter siswa, kebutuhan belajarnya, kemudian bagaimana siswa kita ini nanti, kemudian bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, struktur organisasi dan sebagainya. Seperti itu. Baik teman-teman, bisa saya lanjut barangkali? Oke, kita lanjut. Jadi segitiga restitusi ini yang dari tadi saya jelaskan, ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, mendayakan keyakinan. Nah, ini tadi pentingnya kita menyusun keyakinan kelas jauh lebih awal pada saat tahun ajaran baru dimulai. Seperti itu. Lanjut. Menstabilkan identitas, ya, berdasarkan prinsip ini ketika kita menemukan siswa yang bermasalah, langkah pertama yang kita lakukan ketika kita ingin menerapkan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Siswa melakukan kesalahan itu hal yang biasa di dalam proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi bukan anak yang nakal, tetapi murid yang mengalami identitas gagal. Pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita melakukan penstabilan identitas yang pertama, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar, ya. Kemudian manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa sampaikan pada anak, nah, kamu hari ini melakukan kesalahan, manusia membuat kesalahan itu wajar, ya. Kemudian manusia itu tidak ada yang sempurna. Bisa juga kita mengatakan kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian saya tidak akan menanyakan kesalahanmu, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Kemudian bisa juga kita mengatakan, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Seperti itu. Ini pada saat kita menstabilkan identitas, pertanyaan-pertanyaan ini yang kita ajukan ke siswa. Nah, next. Setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif.
Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojok. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita tidak boleh ada penekanan suara yang memojokkan siswa atau seakan menghakimi siswa. Kita sampaikan dengan nada yang lembut, nada yang bisa diterima oleh siswa. Nah, pernyataannya pada saat kita memvalidasi tindakan yang salah adalah pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Bisa juga kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, atau mungkin kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting, atau mungkin kamu bisa memperbaiki suatu perilaku baru yang lebih efektif, mempersediakan kamu mempelajarinya. Jadi itu yang kita sampaikan pada saat kita memvalidasi tindakan yang salah, ada murid yang melakukan kesalahan. Next, menanyakan keyakinan. Nah, ini sifatnya termotivasi intrinsik. Kemudian saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses lebih stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pernyataan yang ada di sini nanti pada saat kita menanyakan keyakinan adalah pertama, sebagai keluarga atau warga kelas, apa yang kita yakini. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah menanyakan keyakinan kelas yang kita sampaikan ke tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Itu pada saat kita menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa kita ajukan kepada siswa. Next. Nah, sebagai penutup, di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, kita sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita dituntut menjadi among, menjadi manajer bagi siswa-siswa kita ke depannya agar mereka menjadi murid-murid atau insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin ada lagi yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu. Semua yang saya sampaikan ini memang sifatnya masih pengetahuan baru dari lingkungan sekolah kita. Apa yang saya terapkan mungkin masih bisa ditelaah, masih bisa dikaji kembali, sesuaikan dengan kondisi kelas teman masing-masing untuk bisa diterapkan. Dan saya mengharapkan semoga ini bisa diterapkan agar budaya positif bisa muncul atau terbentuk di lingkungan sekolah kita. Ketika sekolah kita ada pada budaya positif yang baik, maka dengan sendirinya karakter-karakter siswa kita di sekolah ini akan terbentuk juga menjadi karakter-karakter yang positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Ya, ada mungkin yang mau bertanya barangkali lagi? Ya, Yang dialami dulu. ya, atau mungkin kita sharing-sharing. Kita berupa sharing saja. Ya, sharing-sharing saja hal-hal yang mungkin Bapak Ibu guru alami di kelas. Karena jujur saja, saya sebenarnya baru tahu bahwa ketika kita bersifat menjadi teman, posisi kontrol saya selama ini teman. Saya menjadi teman karena saya tidak mau berkesan galak kepada murid. Pertama, kenapa saya tidak mau galak? Saya takut dengan orang tua murid di sini. Ya, kita ada pada tempat yang luar biasa orang tua murid. Iya, masih salah. Tidak boleh kita menjadi teman. Yang seharusnya itu adalah kita menjadi manajer. Ini tadi Pak ya langkah-langkahnya tadi dengan cara direstitusi, ditanya anak-anak keyakinan yang dia langgar, kesalahan apa yang telah diperbuat, apa yang nanti harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi bukan kita yang mengatakan kamu salah, kamu ini tidak, tapi mereka ya. Jangan boleh begitu. Ya, jadi jangan
gitu. Jadi dia yang akan sadar dengan sendiri bahwa oh ini kesalahan saya, dan secara tidak langsung kita sudah membentuk karakter mereka seperti itu. Salah itu pembelajaran makan. Masih salah ibu, masih salah. Jadi baru kita Ada di sana jaksa masuk sekolah. Iya, itu sudah masuk perundungan. Di situ letaknya sekarang kita. Kenapa ada yang seperti itu sekarang? Saya juga baru memahami ternyata ada dampak ke depan ketika kita selalu memberikan penekanan atau hukuman kepada murid. Kedepannya akan membentuk karakter anak itu menjadi anak yang galak, brutal, pendendam. Saya pribadi begini, saya bercerita sedikit. Saya punya bapak, karakternya tegas. Saya dididik di lingkungan yang tegas. Sebenarnya saya yang ada di sekolah bertolak belakang dengan saya yang ada di rumah. Saya di rumah galak luar biasa, lebih galak dari ibu lagi. di rumah ini anak saya mau makan mentah-mentah. Karena kenapa? Saya dididik dengan keras. Secara tidak langsung didikan bapak saya itu membentuk karakter saya. Dia bentuk karakter saya menjadi galak. Nah itu yang saya lakukan juga kepada anak saya, dan ternyata sangat tidak efektif. Kenapa? Saya dulu, entah karena saya perempuan kadang anak saya laki-laki, sehingga berbeda. Saya dulu terima galaknya, terima killernya bapak saya itu lapang-lapang dada saja. Saya tidak ada masalah. Mau saya digetok, mau saya dicambuk, terserah mami. Saya tidak mendendam. Jujur saya tidak mendendam. Oh, karena ini saya disiplin. Tetapi saat ini saya terapkan itu ke anak saya tidak bisa. Dia berontak. Kebetulan bapaknya, ya suami saya, dia orangnya lurus, agak terbuka ke anak-anak. Anak saya jujur bilang, saya tidak suka mama. Enggak. Saya nanti kalau tamat SMA tidak mau kuliah, saya mau pergi merantau. Kalau di rumah, habis mama. Dia bilang begitu. Dia tidak bisa menerima cara didikan saya. Nah ternyata itu sudah salah. Dan itu saya sadari bahwa apa yang saya ada pada diri saya sekarang dalam hal mendidik anak saya di rumah, ini di rumah, di sekolah saya tidak begitu, dan saya takut peraturan. Jadi ya di rumah saya galak karena karakter saya dibentuk dari bapak saya yang memang mendidik seni militer dulu. Bapak saya galak luar biasa, saya juga galak seperti itu. Jadi kenapa kita tidak boleh galak pada anak-anak? Kenapa kita tidak boleh selalu memberikan penekanan? Karena nanti takut membentuk karakter anak-anak ke depannya. Mungkin setahun 2 tahun tidak, tetapi ke depannya jangka panjangnya akan berdampak kepada anak-anak itu sendiri. Begitu. Masih ada mungkin Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik? Jadi ini adik-adik yang dari kampus mengajar, yang ketika besok-besok mengajar lagi, ya mungkin dia lebih paham lah, ya. Anak muda itu ilmunya lebih fresh dari kita yang sudah setengah tua begini, ya. Kita dapat ilmu ini deh setelah saya ikuti lagi CGP, mungkin kita sudah dapat di kampus. Jadilah guru yang asik, disenangi dan dihormati oleh siswa, siap membentuk karakter mereka, seperti itu. Baik. Bagaimana Bapak? Bisa saya tutup? Baik, karena teman-teman mungkin sudah tidak ada lagi yang memberikan tanggapan atau mungkin tidak lagi seri, maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, dukungan teman-teman kepada saya, Bapak Kepala Sekolah memberikan dukungan kepada saya, adik-adik luar biasa sekali dukungannya kepada saya dalam melancarkan semua tugas-tugas saya, kegiatan-kegiatan saya di JGP Angkatan 11 ini. Semoga saya bisa berproses selama 6 bulan ke depan dan semoga saya bisa mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih luar biasa dukungannya, terima kasih teman-teman, dan tidak henti saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan. Mohon maaf saya banyak menyita waktu dari Bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.